Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi bersama saya, Deni Muhairil, dari program studi pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah Angkatan 2020. Kali ini kita akan membahas terkait dengan sejarah sastra pada periode 1933 sampai 1942. Ya, baik. Yang pertama itu ada materi terkait dengan lahirnya majalah Pujangga Baru. Asal mula Pujangga Baru merupakan sebagai suatu fenomena kebudayaan yang dapat ditelusuri ke belakang pada organisasi-organisasi kebudayaan kaum muda nasionalis di daerah-daerah pada awal abad ke-20 di Indonesia. Yang pertama, di antara organisasi-organisasi tersebut adalah organisasi Jong Java yang dibentuk pada tahun 1915 di bawah pengayoman Budi Utomo. Tujuan dari pembentukan organisasi ini untuk menyelenggarakan dan mengembangkan kesadaran serta pengertian kaum muda terpelajar Jawa akan warisan kebudayaan Jawa. Pada tahun 1917, gerakan ini kemudian diikuti oleh Jong Sumatraman Bon dengan tujuan yang sama, tapi juga menyadari adanya perbedaan etnis kedaerahannya. Karena itu, hal ini menyatakan bahwa tujuannya hendak mengembangkan kesadaran kesatuan identitas di antara orang-orang Sumatera melalui penggunaan kesenian, bahasa, dan adat Sumatera. Ya, kemudian yang kedua ada tokoh-tokoh Pujangga Baru. Tokoh yang pertama itu ada Sultan Takdir Ali Sabana. Karya-karyanya antara lain yang pertama Tak Putus di Rundung Malang, roman pada tahun 1929. Kemudian Dian Tak Kunjung Padang, roman pada tahun 1932. Dan yang ketiga ada Anak Perawan di Sarang Penyamun, roman 1941. Kemudian yang tokoh kedua itu ada Armin Pane. Karya-karyanya antara lain Belenggu, roman jiwa pada tahun 1940. Yang kedua ada Kisah Antara Manusia, kumpulan cerita pendek pada tahun 1953. Yang ketiga ada Nyai Langgeng Kencana Sandiwara pada tahun 1937. Kemudian tokoh yang ketiga ada Amir Hamzah. Karya-karyanya antara lain Nyanyi Sunyi, kumpulan sajak pada tahun 1937. Kemudian ada Buah Rindu, kumpulan sajak pada tahun 1941. Yang ketiga ada Sentagi Timur, kumpulan sajak pada tahun 1939. Kemudian tokoh yang keempat ada Asmara Hadi. Karya-karyanya antara lain Ku Ingat Padamu, Pujangga Baru pada tahun 1937. Dan yang kelima, tokoh yang kelima ada J.E. Tatengkeng. Karyanya antara lain Rindu Dendam, kumpulan sajak pada tahun 1934. Dari tokoh-tokoh Pujangga Baru tadi ada pula Angkatan Balai Pustaka. Angkatan Balai Pustaka adalah nama yang diberikan kepada pengarang
yang dianggap sangat produktif dalam menerbitkan karya-karyanya oleh penerbit Balai Pustaka pada tahun 1920-an. Di antaranya yang pertama ada Angkatan Siti Nurbaya. Karena novel Siti Nurbaya, Marah Rusli merupakan puncak karya sastra pada zaman itu. Novel Siti Nurbaya menampilkan kritik tajam terhadap adat-adat dan tradisi yang kaku. Kemudian yang kedua, itu kebanyakan penulis pada zaman itu berasal dari Minangkabau, sehingga persoalan yang dikemukakan sangat kental dengan budaya lokal Minangkabau. Dan Balai Pustaka itu lahir sebagai reaksi dari keresahan pemerintah Hindia Belanda pada zaman itu. Kemudian yang selanjutnya ada para pengarang Balai Pustaka, yakni Nur Sultan Iskandar, I Gusti Nyoman Panjitisna, Abdul Muiz, dan Marah Rusli. Pengarang Balai Pustaka ini ada juga dari golongan kaum wanita, di antaranya Saryaman Ismail, Hamidah, dan Saadah Alim. Ya, yang terakhir itu ada para penyair dari Sumatera. Penyair yang pertama itu ada Muhammad Ali Hasim. Karya sajaknya yang berjudul Kisah Serang Pengembara pada tahun 1936. Kemudian penyair yang kedua ada Muhammad Saleh Umar dengan karya sajaknya yang berjudul Indonesia Baru pada tahun 1991. Dan yang ketiga ada Banda Harhab dengan judul sajaknya karya yang diciptakannya berjudul Dari Daerah Kehadiran Lapar pada tahun 1957 dan Dari Bumi Merah pada tahun 1963. Demikian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah penutur kata, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.